ratusan, hampir 1000 ya. Jadi artinya apa Bu? Ketika ada pembangunan SD di kelurahan itu, kalau sudah ada 1 ditambahin 2, tambahin lagi, itu prioritas. Yang belum ada diprioritaskan. Apa Bu? Ribut ini? Oke, sudah selesai? Oke ya. Nah, kita sekarang mengurai untuk pembangunan SD ya. SD, keharapan kita adalah bertambahnya pembangunan SD negeri di wilayah, pembangunan SMP negeri di wilayah, gitu ya Bu ya. Harapannya Bu ya. Oke. Untuk kesejahteraan anak-anak kita, Bu, mohon doanya untuk keberlanjutan pembangunan SD SMP negeri di setiap kelurahan akan ditambah sama Bapak Imam ke depannya. Bismillah ya Bu, mohon doanya. Kita berjuang Bu, kita berjuang untuk pendidikan SD, pembangunan sampai SMP bisa ditambah lagi kesejahteraannya, sehingga anak-anak kita bisa masuk ke negeri dengan beasiswa. Seperti itu. Siap Bu mendukung 1? Siap menjadi juara? Siap. Oke ya, kita perjuangkan penambahan gedung sekolah SD SMP ya. Oke, sekarang tadi UHC udah, beasiswa udah. Lalu yang di sini ada RT, RW, LPM dari janji 2021 sampai 2024 tunai diberikan insentifnya. Atau Bu RT di sini? Bu RT nggak ada? Nggak ada. Nah, tanya sama Pak RT-nya, Pak, Bapak kan dapat tuh dana insentif. Pak RT 750 kata Umi Eti. Pak RT bilang, enggak, saya nggak dapat. Bapak bohong, jangan bohong ya. Orang dapat kok. Dari kelurahan udah diturunin untuk dana RT, RW, LPM. RT 7,5, RW 8,5, LPM 9,5, diberikan 3 bulan sekali. Tuh Bu, dapat. Diperhatikan RT RW-nya, sebelumnya tidak ada, cuma kecil, dinaikkan dari 500 kalau nggak salah ya, jadi 7,5 gitu ya. Ini harus kali lanjutkan untuk dana insentif RT RW LPM. Harus, karena sifatnya bagus, membantu kinerja gitu. Kemudian di sini ada ustazah di sini. Banyak, mana ustazah, punten ustazah. Oh banyak, ustazahnya oren-oren semua. Masya Allah ya, ustazah oren semua. Bu, ustazah, ustadz, pendeta, biksu dapat dana insentifnya. Itu udah tunai Bu sampai 2024. Terakhir kemarin bulan Agustus diberikan 3 bulan sekali. Nah, kalau di sini ada ustazah yang belum dapat, saya minta namanya, kemudian minta alamatnya, minta kakak, minta data lah ya, minta data, nama majelis taklim dan jumlah jamaah. Nanti disurvei, gitu ya, nanti disurvei. Dengan tujuan apa? Didaftarkan sebagai ustadz atau ustazah yang akan mendapat dana insentif. Ada ini ustazahnya. Nah, ada ustazahnya ya. Jadi ustazahnya nanti akan diberikan gitu. Nah, kuotanya dari 2021 sampai 2024 hanya 2000 orang. Sementara kebutuhannya banyak banget ya. Tadi kan 63, kebutuhannya 63 kelurahan, satu kelurahan ada yang 10 RW, ada yang 32 RW, sehingga pembagiannya itu ngantri dan bahkan banyak yang belum dapat. Tapi sudah tunai janjinya. Sudah 2000 orang pembimbing rohani dapat dana insentif gitu. Nah, Bu, jadi ketika kita melihat, nah ini ada orang kelurahan nih di sini, PKK kelurahan. Gedung kelurahan semuanya rata-rata udah bagus ya. Kalau dari 63 terbangun 50, artinya yang sisanya belum dibangun, belum dibaguskan, itu artinya mau dilanjutkan. Jangan bilang Depok gini-gini aja gitu ya. Terus posyandu di setiap RW akan dibangun posyandu. Itu janjinya Pak Idris dan Pak Imam, tunai Bu. Ada 100 berapa ya sayang? Coba dilihat di sini, ada nggak yang itu? Ya, ada data. Di sini nggak ada ya. Oh, di tas Umi ada. Jadi ada 168 posyandu kalau nggak salah sudah dibangun di tiap RW. Itu baru 168.
Sementara jumlah RW ada 900 sekian, ya. Jadi sedang merangkak nih Bu menuju 900, ya. Dari 900 sekian sudah ada 168 posyandu yang sudah dikerjakan di setiap RW. Di sini sudah ada? Sudah ada posyandu yang sudah dibangun? RW-nya? RW 10? Baru? Oke, alhamdulillah. Ya, lahannya sudah dibeli. Bu, lahannya sudah dibelikan oleh pemerintah Kota Depok. Buat apa? Posyandu. Itu artinya kita mau melanjutkan pembangunan. Siap, Bu? Siap ya, Bu, untuk anak-anak kita. Penimbangan tiap bulan untuk lansia, untuk ramah anak di sana, didata kesehatannya, gitu ya. Bu, ini program yang sudah ditunaikan sama Pak Idris dan Pak Imam itu luar biasa. Ketika ada kartu nih, sekarang ada dahsyat lagi nih Bu, janji untuk kedepannya programnya satu keluarga satu sarjana. Anak-anak ibu yang sekarang SMA nanti di 2025 masuk ke universitas, kita akan kawal nih Bu, karena janjinya satu keluarga satu sarjana. Di Kota Depok ada 2.500.000 jiwa, tapi akan dilihat berapa jumlah anak yang di universitas, ya, untuk satu sarjana. Kemudian ada kartu yang lebih spektakuler lagi Bu, dahsyat ini kartu Bu. Ketika ada yatim, maka di Kota Depok akan dibuatkan kartu sejahtera yatim. Dengan cara seperti itu, anak-anak yatim akan mendapatkan pendidikan yang sampai ke tingkat universitas. Siap nggak Bu mengawal anak yatim untuk menjadi sarjana-sarjana? Siap Bu? Dengan bantuan warga di RW 10 itu artinya kami mendapatkan informasi. Umi, di sini ada berapa banyak anak yatim yang siap menjadi sarjana. Sekarang sudah kelas berapa? Nanti akan didata ya lewat teman-teman kami nih. Ini perwakilan saya, SPKK, UPKK. Terima kasih kerja barengnya hari ini. Dengan kehadiran kami dari SPKK, dari UPKK itu untuk mendata salah satunya siapa ustazah yang ada di RW 10, ada berapa ustadz dan ustazahnya, ada berapa biksu dan pendeta, itu akan masuk data. Gitu. Ada berapa jumlah anak yatim, ya. Jadi programnya untuk 2025 jika Allah takdirkan Pak Imam dilantik tanggal, kalau tidak maju tidak mundur, tanggal 16 Februari dilantik menjadi juara 1 Depok 1, Depok menang, Depok lanjutkan. Ini ibu pada lemes banget. Kenapa Bu? Udah dapat snack belum? Ya, Bu, siap menjadi juara? Siap. Makan pisang kepok, pakai baju irang. Ayo bangun Depok, kita bareng-bareng. Makan pisang kepok, pakai baju irang. Ayo bangun Depok, kita bareng-bareng. Imam ririn, imam ririn, imam ririn. Yes. Ya saya ke atas ya Bu. Imam ririn, imam ririn, imam ririn. Yes. Tuh. Jadi semangat untuk menjadi juara. Kemudian kita siap mendapatkan target capaian 100%. Tadi udah bilang ayo. Tadi udah janji ayo 100%. Turun lagi? Enggak kan? Nah, 1 orang 10 suara. Siap? Siap ya. Ada yang mau tanya? Mumpung Umi masih di sini. Masih ada waktu enggak? Siapa sambil? Sayang, boleh. Mangga Ibu. Ya, boleh. Ini dulu tunjuk duluan. Sebentar ya Bu ya. Habis Ibu, boleh. Jam berapa kita ke sana? Udah waktunya. Aduh, habis. Ketinggalan dong. Ya Allah. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ibu Sutini. Saya mungkin bisa mewakili ibu-ibu semua. Mau nanya tadi masalah
KTP ke rumah sakit cukup Oke. KTP aja. Ya, itu bagi yang nggak punya BPJS. Ya. Kalau yang udah punya BPJS tapi yang mandiri yang kita bayar, gimana itu? Jadi Oke, Bu, solusinya. tetap Ibu didata juga sebagai pertama ya KTP-nya Depok. Tetap ditanya Bu BPJS-nya. Kalau nunggak harus diselesaikan dulu ya. Tapi nanti ketika ada UHC itulah yang membantu diaktifkan lagi. Enggak, Itu keberuntungannya. kalau saya gini, enggak yang maksudnya enggak yang menunggak, yang masih berjalan terus sampai Oh malah lancar. Makanya. Itu malah lancar. Tinggal masuk aja dengan syarat rumah sakit yang bekerja sama dengan pemerintah Kota Depok. Coba Ibu nanti datang ke rumah sakit Al-Afik. tak kirain kita terus akhirnya udah nggak usah bayar, nggak bayar Nggak bayar. BPJS kan gantinya udah yang KTP tadi ya. Iya kan? Dari KTP. Yang udah punya KTP Depok kan Betul, gratis betul. di rumah sakit. Betul. Sementara kita kan BPJS-nya bayar sendiri gitu. Bu, gini ya ibu-ibu, BPJS itu kan keringanan, ya. BPJS itu kan keringanan, kemudahan untuk warga. Per bulan berapa coba ibu bayar? Per bulan itu yang Tergantung bayar kelas ya, suami. tergantung Iya. kelas. Saya Nah, nggak tahu. ibu berapa ibu? Saya Ibu kelas berapa? tiga. Kelas 3 berapa ibu? Itu suami yang bayar. Oh, 35 berapa 100? berapa ya? 135. Nah, contoh kelas 3 ya. Bu, contoh kelas 3. 135 ya, 100. 35. Oh, 35.000. Masya Allah ibu. 35.000 kelas 3. Iya. Ya, saya pikir 135. 35.000 per orang. Nah, ya. Nah, Bu, sekarang nih. Sekarang ketika ada BPJS, jaminan sosial kesehatan, itu artinya kan orang-orang pada mirip. ya tunggu Bu, mau dijawab nggak? Itu kan ibu bilang, Ya, monggo. mau dijawab ya? Ya. Oke, Ibu mangga duduk lagi. Nah, nih Bu, BPJS itu kan kemudahan. Nah, terus saya nih baru kemarin ditelepon sama teman saya. Umi bisa bantu nggak? Ada temen melahirkan, suruh minta 17 juta. 17 juta. Coba Ibu bisa bandingkan 35.000 per bulan 35.000. Ringan nggak? Ringan. Oke, ringan nggak Bu? Ringan. 17 juta. Terus oke, Umi minta datanya. Minta data, minta kakaknya. Iya nih Mi, kakaknya dia masih gabung sama suaminya yang pertama. Belum pisah. Ya, sementara dia udah punya suami lagi gitu. Belum punya kakak juga. Ini masalah nggak? Di dinas kependudukan masalah. Akhirnya tersendat di situ. Umi konsultasi dong. Konsultasi dengan dokter yang ada di rumah sakit tersebut. Umi, kami sedang membantu untuk mengurus kakaknya. Tapi orangnya males banget Umi. Masa dibilang mengurus, ntar deh. Itu masalah nggak? Yang bikin masalah siapa? Dia sendiri. Begitu juga ketika kita ada masalah, ibu selesaikan secepatnya. Ya, 35 mau bayar 35 apa 17 juta? 35. Gitu, itu kemudahan. Ketika ada perbandingan mudah dengan yang mahal, ya, yang ringan dengan yang berat, maka kita pilih yang mudah. Ini tujuannya pemerintah untuk memudahkan warga. Maka tersendat nih, ada yang bayar, ada yang enggak. Sampai 2 juta. Banyak banget warga ketika dikasih ringan 35.000, berat katanya 35.000, ditambahin sampai 2 juta nggak bayar-bayar sehingga BPJS-nya tidak aktif. Nah, Umi saran ya, ibu-ibu punten ya, untuk jaminan kita ikhlaskan 35.000 daripada 25 juta. Daripada 35 juta gitu. Ya, itu artinya apa? Kemudahan itu untuk memberikan fasilitas yang ada di Kota Depok gitu. Nah, ini sering terjadi. Terus yang selanjutnya nih, ketika ada masalah kesehatan, ya, ketika ada masalah kesehatan, jangan masuk rumah sakit swasta. Ya, itu akan lebih besar lagi.
bayarannya. Sekarang sudah ada rumah sakit RSUD. Maka dari sekarang diperhatikan BPJS-nya mati enggak. Gitu ya, aktif enggak. Kakaknya masih hidup enggak, kakaknya masih lengkap enggak gitu ya. KTP-nya gitu. Untuk apa? Kemudahan warga. Gitu ya, Masya Allah. Nah, dengan cara UHC itu hadir ketika ada yang BPJS-nya tidak aktif, maka dibantu lewat UHC, lewat KTP itu. Dengan syarat apa tadi? Tadi kalau BPJS-nya mati bisa dihidupkan lagi, bisa diaktifkan lagi. Jangan sampai kakaknya itu bermasalah, ya. Kemudian diaktifkan, lalu ibu bisa keluar sebagai pasien yang sudah tidak membayar lagi dari 17 juta atau 25 juta gitu ya Bu ya. Oke. Nah, saya sering mendapat aduan seperti itu ya. Yang kemarin akhirnya Bu bisa terselesaikan setelah urusan kakaknya beres gitu. Oke, Ibu ada lagi? Oh ya, tadi ada yang mau nanya Ibu. Mangga. Masalah beasiswa tadi Bu, dari SMP, SD, SMA itu sampai ke perguruan tinggi itu harus sekolah negeri semuanya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, karena Allah, atas izin Allah, karena ingin kita menjadi juara, jadi duduk hari ini bareng-bareng. Bu, siap jadi juara? Siap? Nah, juara itu satu, ya. Juara itu satu. Juara itu kompak dong Bu. Ya, yang ini ada yang ngomong, itu belakang diem. Jadi kompak ya. Kita mau jadi juara, semangat, kompak, suaranya semuanya menyala, suaranya powerful. Oke, siap jadi juara? Siap jadi juara? Juara itu? Juara itu? Keren ya. Alhamdulillah. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, Masya Allah, terima kasih. Ya ibu-ibu, apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Allahu Akbar ya. Alhamdulillah hari ini ibu-ibu jamaah Taman Ilmu. Wah, Masya Allah, Taman Ilmu. Ini ilmu-ilmu semua nih ibu nih. Ibu-ibu yang berilmu semua, saya mau ngambil pelajaran dari kumpul barengnya hari ini. Terima kasih kepada Sohibul Bait, Ibu Dede. Mana Ibu Dede? Ibu Dede, Ibu Dede. Terima kasih ya. Sudah dipakai halamannya buat kumpul bareng di sini dalam rangka pemenangan Imam Ririn. Ibu Pramono, pembina PKK RS10 mana? Oh, Ibu apa kabar PKK? Pokja 2. Alhamdulillah. Ibu apa kabar? Sehat ya? Terima kasih Ibu kontribusinya untuk Kota Depok. Berkat Ibu, Depok dapat juara terus Bu. Alhamdulillah ya. Ya ibu-ibu, saya perkenalkan, saya Ibu Eti Mariati Salim, biasa dipanggil Umi Eti, istri dari Bapak Imam Bu. Istri dari Bapak Imam. Kalau yang Ibu lihat itu pasangan pilkada ya Bu. Tuh, ada di situ tuh. Nah, tuh. Ini pasangan pilkada Bu. Siapa Bu? Ibu Dr. Ririn, saya istri sahnya. Ya, saya istri sahnya. Ini Ibu Ririn, pasangan pilkada. Ya, terima kasih atas kehadiran hari ini karena komitmen kita semua. Kita fokus menang ya Bu. Fokus menang. Fokus menang. Fokus menjadi juara. Apapun bisikannya Ibu fokus. Satu. Fokus juara. Ketika ada bisikan-bisikan, saya udah satu, nggak bisa diganti lagi, gitu kan? Oke ya. 1, 3.
1 tes 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 1 gitu ya. Oke, jadi semangatnya muncul Bu ketika Ibu menyuarakan kebaikan, menyuarakan kemenangan, menyuarakan calon-calon juara, harus semangat. Munculnya suara apa nih? Oh, airnya penuh. Bu, air penuh. Pak, penuh airnya. Ya, air penuh. Jadi ketika kita muncul dari jiwa yang semangat, maka mendapatkan suaranya banyak Bu, cuma 1 ya, suaranya banyak. Target kita berapa? Di RW berapa Bu? RW 10. RW 10 semua ini? Alhamdulillah. Target berapa RW 10? Targetnya, target kemenangan kita berapa? Berapa persen? 100%? Yang di sini berapa persen? Serius? Benar nih? Tepuk tangan tuh semuanya. Wow, jadi ya 100% ya? Nah, Bu, mau dong kerja bareng buat mendapatkan 100%. Sekarang kita kumpul bareng di sini kayaknya ada berapa orang nih? Kira-kira absen berapa panitia? Ada berapa panitia kita hari ini hadir? Ada 50, 70, 80, 1000, 70 ya. 70 tanggal berapa kita pemilu? 27. Itu artinya sebelah kanan saya 100%, sebelah kiri saya 100%, artinya 70 bukan datang ke TPS 70 doang. Ya. Berapa? Berapa Bu? Kan tadi 100%. Jadi berapa? 700 suara. Siap? Siap? Siap nggak 700 suara? Nah, bareng-bareng. Kan 700 suara, 1 orang berat kan? Berat nggak? Berat, ya. 700 suara ketika sendiri berat, maksudnya ketika sendiri berat. Tapi kalau bareng-bareng ringan nggak? Ringan. Ya, saya salah ngomong. Kalau 700 suara sendiri berat, 700 suara bareng-bareng jadi ringan. Oke. Ibu, punten, nama ibu siapa? Ibu Tri Nurahmi. Punya anak berapa? Oh, mau nikah. Ya udah, saya tanya yang udah nikah. Ibu berapa anaknya? Tuh, sama ibu jadi berapa? Wah. Suami berapa? Tuh. Jadi berapa? 3. Punya adik? Ibu? Punya. Tinggal Depok? Ya, oke. Jadi berapa? Adiknya berapa? 1 tuh ya sebenarnya ya. Anak 1, suami 1, ibu 1, adik 1, kakak berapa? Oh, kakaknya 2, jadi berapa? 5, 6. Tetangga? Banyak. Tetangganya semua. Tetangganya alumni. SMP-nya di mana Bu? Jawa. Kampung. Ada yang di Depok temennya? Nggak ada. Beneran nggak ada teman Depok? Jadi teman semua. Ya. Jadi cara berhitungnya seperti itu ya Bu. Kita kesini sendiri. Punya suami, punya anak, yang sudah punya mantu, punya besan, ya. Jadi sudah jadi target kita tuh. Target kita setelah pulang dari sini, ibu sudah punya catatan, ya. Karena kan serius mau 100%, mau juara, serius nggak mau jadi juara? Serius, ya jadi lemes tuh. Ayo gimana, serius ya? Serius, juara itu serius, ya semangat. Jadi sudah punya catatan, target ya. Satu nama ibu tulis, Ibu Sudarmi. 2 nama suami, Bapak Sutarno. 3 nama anaknya, Sulistia. 4 nama kakak. 5 nama adik. Terus nama mantu, nama besan. Berapa tuh? Ya, jadi sudah ditarget. Itu namanya capaian yang membawa ibu ke TPS sehingga membawa suara dari 1 menjadi 10, maka jadi 700. Ya, seperti itu. Jadi ringan nggak? Ringan ya. Kita punya teman banyak, teman alumni SD, SMP, SMU. Nah, Masya Allah itu
Itu artinya kerja bareng jadi mudah. Begitu juga Pak Imam dan Pak Idris ya. Saat 2021 beliau kerja bareng dengan semua lintas sektor yang ada di dinas yang ada di Kota Depok ya, OPD. Ya, jadi ketika bekerja bareng maka Depok dapat penghargaannya banyak Bu, banyak banget Masya Allah. Kerja barengnya itu 167 penghargaan udah didapat 2021 sampai 2024. Kemarin bulan Agustus dapat lagi. Ibu-ibu PKK di sini mana? Selain ibu yang ibu di Pokja berapa? Tadi ibu ke Pokja 2. Kader Posyandu di sini mana? Ibu Posyandu saya. Oke, Posyandu. Ibu di Posyandu sudah berapa lama? 2,5 tahun. Nah, kerja bareng Posyandu di Pokja 4 ya, di Pokja 4 berkat kerja bareng Posyandu seluruh Kota Depok di 63 kelurahan Depok mendapatkan penghargaan stunting terbaik mengalahkan Jawa Barat bahkan sampai tingkat nasional. Tepuk tangan untuk Kota Depok. Bu, nasional berharap 18% stunting, penurunan stunting, tapi Depok Bu, Masya Allah 14%, sehingga penurunan drastisnya mendapat contoh dari provinsi dan nasional. Maka Pak Imam, ya betul sekali, kadernya rajin ya, kompak, semangat gitu ya Bu, sehingga dapat penghargaan tingkat nasional, dipanggil oleh Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia. Pak Imam dipanggil untuk mendapatkan penghargaan penurunan stunting terbaik sekaligus 5 miliar. Untuk siapa tuh uang 5 miliar? Untuk kader Posyandu, Posbindu. Bu, mau dinaikkan Bu dana insentifnya. Ya, bismillah, amin Bu. Kerja bareng yang ini ya, berkat kerja bareng menghasilkan apa Bu? Menghasilkan apa? Tadi apa saya sebut? Iya, ya penghargaan yang tanpa kita duga dari Allah, ya apresiasi, mendapat apresiasi dari tingkat nasional, dihargai kerja barengnya Posyandu Kota Depok. Bu, itu baru satu loh penghargaannya. Tapi setelah diteliti Bu, kita kaji Bu, 167 penghargaan. Masya Allah Bu, belum beasiswanya, belum UHC-nya, ada kartu sakti untuk berobat, namanya apa Bu? Tahu nggak Bu? Hah? Nah, KTP, kartu sakti cukup pakai KTP. Itu dari 2001 sampai 2024 sudah terlaksana tunai. Bu, bayangin Bu, ketika, makanya ini saya berharap ya ibu-ibu, ketika ada tunggakan itu, ya harapan jangan ada tunggakan. Pertama, harapan tidak ada tunggakan BPJS, kemudian juga jangan sakit. Meski mudah untuk berobat, jangan sakit, semuanya harus sehat. Ya, semuanya harus sehat. Apa? Iya, sehat. Apa Ibu? Iya betul, betul sekali. Jangan sakit ya. Maka pikirannya bersih, hatinya bersih, lisannya bersih, jiwa raganya bersih. Itu akan membawa kita sehat. Ya, kata-kata saja ketika kita berkata buruk itu menyebabkan kita apa Bu? Doanya jadi tidak terkabulkan. Ya, jadi kalau ada kata afirmasi itu menyemangati jiwa Bu. Ya Allah, pagi ini aku menjadi orang yang kuat. Ya Allah, aku menjadi orang yang sabar. Ya Allah, aku menjadi orang yang bisa berbagi kepada sesama. Jadi kuatkan jiwa kita dengan lisan-lisan yang baik Bu. Gitu ya Bu ya? Siap Bu, maka semuanya akan sehat semuanya. Apa yang kita lihat sehat. Nah di jalan nih keluar nih, kita keluar menuju warung, doain Bu yang ketemu ya, ketemu sama teman siapapun yang kita ketemu, misalnya tukang bubur, ya Allah berikan keberkahan buat tukang bubur hari ini, dagangannya habis, abangannya sehat, keluarganya sehat, doain. Meski kita nggak kenal, ketemu tukang sayur, ya Allah mudah-mudahan si abang sayurnya
baik sama saya. dikasih murah dagangannya, kan itu doa Bu, ya kan doa. Ketemu sama tetangga gitu juga, alhamdulillah ibu sehat, barokah gitu. Jadi yang keluar kata-katanya baik semua, ya. Maka kebaikan itu buat diri kita juga, ya. Oke ya. Nah kemudian dari beasiswa berapa tuh SD-nya dikasih sama pemerintah Kota Depok? Kalau SD berapa? Nggak tahu ya. Berapa Bu? Pernah nerima nggak duit 2 juta? Nah belum ya. Pernah nggak nerima duit 2 juta ketika anaknya SD? Belum ya? Belum, kompak. Belum ya. Jadi SD 2 juta, SMP 3 juta, SMU ya, SMA yang harusnya kebijakan provinsi, tapi Depok baik banget. SMA tetap dikasih 3 juta. Ya. Terus yang kuliah, anak-anak kita yang kuliah ketika universitasnya sudah kerjasama dengan pemerintah Kota Depok dikasih 15 juta per tahun. Pernah nerima enggak? Enggak, jujur bagus ya. Bagus jujur ya. Sekarang saya mau tanya, yang anaknya di SD negeri cung. Mana? Oke. Banyak kan? Ada enggak di sini? SD negeri. SD negeri. Oke, SMP negeri. Oke, SMP negeri ada nggak? SMU, SMP negeri. Nah, tiap bulan bayaran nggak? Tiap bulan bayaran nggak? Itu, ya dari situ. Kalau yang di apa sayang? Enggak, belum. Swasta mah minta sama swasta. Oke, Bu doain ya, doakan Bu. Pak Imam berjuang untuk pembangunan SD, SMP. Kalau SMA kebijakannya ada di provinsi Ibu, ya. Kebijakannya ada di provinsi nanti. Ini saya lanjutkan nanti setelah ini ya, Bu. Jadi SD, SMP memang baru beberapa, ya. Jadi gini Bu, kita urai dulu. Saya mau tanya, jumlah kecamatan di Kota Depok ada berapa? Tunggu, yang udah tahu diem, yang belum tahu ini nih ibu-ibu nih. Yang belum tahu yang ini nih. Ayo, jumlah kecamatan di Kota Depok ada berapa? Hah? Berapa? Ada berapa? Ada door prize Kak? Ada. Ayo jumlah kecamatan. Berapa Bu? Oke, 11. Dapat nih Ibu nih. 11 kecamatan, ya. Kemudian dari kecamatan kita urai lagi. Jumlah kelurahan ada berapa? Ayo, jumlah kelurahan ibu-ibu. Hah? Berapa? Berapa Bu? Pinter Ibu dapat nih 63. Oke, Ibu dapat 63 ya. Jumlah kelurahan 63. Bu, saya nggak mau tanya jumlah RW di Kota Depok ada berapa?